Perkenalkan, namaku Susanto. Saat ini usiaku 28 tahun dan aku berasal dari salah satu kampung yang sangat terpencil yang berada di sebuah pelosok provinsi Jawa Barat. Melalui video ini aku ingin bercerita tentang pengalamanku 2 tahun yang lalu, tepatnya di bulan Maret. Cerita ini tentang hubunganku dengan seorang wanita yang bisa dibilang masih tetangga sendiri, yang masih satu kampung denganku, dan dia bernama Ibu Sunarti. Kisahku ini berawal dari aku dimintai tolong memperbaiki air yang bocor di rumah Ibu Sunarti. Ibu Sunarti ini usianya 38 tahun, tapi masih cantik. Posturnya tinggi, ideal, berkulit putih, serta omongannya juga baik dan ramah, sehingga membuat aku ada rasa simpati dengannya, karena aku sendiri memang tipe pria yang suka dengan perempuan yang usianya lebih tua di atasku. Sebenarnya aku sudah lumayan lama menaruh rasa suka pada Bu Sunarti, dan bisa dibilang sudah sangat suka sama kecantikan dan senyum manisnya itu. Ditambah lagi, Sunarti selalu memakai jilbab yang selalu menutupi dirinya, sehingga membuat aku ingin selalu memandangnya. Tubuhnya demplon, bagian depan badannya monyong. Ya, walaupun beliau sudah mempunyai suami, tapi malah bikin aku penasaran, karena statusku sendiri masih bujangan. Sekarang aku bekerja sebagai seorang kuli bangunan. Kalau boleh jujur, semenjak aku masih sekolah dulu, aku sudah memiliki rasa suka kepada wanita yang usianya lebih dewasa. Sekarang ini aku belum menikah, karena aku sendiri juga masih trauma, di mana aku pernah ditinggal menikah dengan mantan pacarku. Dulu ketika mantan pacarku meninggalkanku di saat aku terpuruk, yang ada di pikirannya hanyalah materi dan dia lebih memilih laki-laki lain yang sudah mapan. Apalagi aku sekarang hanya seorang kuli bangunan yang bahkan pekerjaannya tidak pasti datangnya kapan. Setelah berpikir panjang untuk tidak menikah dulu, karena zaman sekarang sangat sulit untuk mencari pasangan hidup yang mau menerima kita apa adanya. Di usiaku yang sekarang ini, jujur, sebenarnya aku juga pengen menikah seperti teman seumuranku yang sudah menikah atau punya istri. Dan aku juga sering berhayal, jika aku mempunyai istri alangkah indah di malam hari. Apalagi ketika melihat Bu Sunarti, hatiku seperti ada sesuatu, tapi apa itu aku sendiri belum tahu. Yang jelas ada rasa aneh dalam diriku kepada Bu Sunarti. Ketika aku melihat posturnya yang begitu ideal dan anggun serta senyumannya yang manis, menambah jiwa dalam diriku tergugah olehnya. Sebelum lanjut ke ceritanya, mohon kesediaan teman-teman sahabat Tinta Pena Channel untuk like video ini dan subscribe Tinta Pena Channel. Semoga yang memberikan like dan subscribe diberikan kelancaran rezeki dan dipermudah segala urusannya. Mari kita lanjut ceritanya. Ketika itu aku lagi pulang dari rumah teman. Kebetulan aku melintas di depan rumah Bu Sunarti. Saat itu kulihat Bu Sunarti yang lagi bersih-bersih halaman rumahnya yang bisa dikatakan cukup luas. Dalam hatiku aku berkata, ya ampun, andai saja aku bisa jadi suaminya. Pikirku menjadi melayang kemana-mana. Semakin tak bisa mengontrol. Mana mau dia dengan pemuda terpuruk sepertiku. Kemudian sambil berjalan, aku melihat kanan kiri sambil memandang sekitar. Aku sendiri tidak melihat Pak Supri, yang tak lain adalah suami Bu Sunarti sendiri. Lantas aku memberanikan diri untuk basa-basi menyapa Bu Sunarti yang sedang menyapu halaman rumahnya. Lalu aku bertanya kepada Bu Sunarti, kok dari tadi saya nggak melihat Pak Supri? Emang beliau lagi di mana, Bu? Oh, bapaknya lagi pergi mancing bareng temennya di kampung sebelah. Ibu jadi sendirian dong.
Awas Bu, bisa-bisa nanti ibu diambil orang, kataku bercanda, biar obrolanku nggak kaku. Akhirnya obrolan kami pun pecah. Kami pun mengobrol semakin lama, serta aku duduk istirahat sejenak di teras Bu Sunarti. Aku disuguhkan segelas kopi hitam dan beberapa camilan. Di sana aku semakin betah ngobrol berdua dengan Bu Sunarti karena bisa menambah kedekatanku dengannya. Walah, repot-repot Bu, dibikinin segala. Terima kasih ya Bu. Nggak repot kok, lagian cuma air. Udah nggak usah sungkan Mas, jawab Bu Sunarti sambil tersenyum ketawa tipis-tipis. Orang saya kesini numpang istirahat bentar kok, jadi nggak enak Bu. Sekali-kali Mas, mumpung mampir kesini. Lagian Mas Susanto nggak pernah main. Sibuk saya Bu, makanya jarang kesini. Ngomong-ngomong, Bu Sunarti makin cantik aja, rayuku. Alah, Mas ini bisa aja, udah tua gini dibilang cantik. Si Masnya kelamaan membujang. Lagian Mas Susanto ganteng gitu kok belum mau menikah, jawab Bu Sunarti. Bu Sunarti bisa aja, masih belum ada pandangan Bu. Ada sih Bu sebenarnya pandangan, tapi sayangnya udah punya suami. Aku sengaja mengatakan itu di depan Bu Sunarti. Ini menjadi kesempatanku. Aku akan berusaha bilang kepada Bu Sunarti bahwa aku suka dan menaruh rasa kepadanya. Oh, berarti seleranya Mas Susanto suka dengan orang yang lebih tua dari Masnya. Lagian masih ganteng kok, yang dipilih yang udah punya suami. Kenapa nggak cari yang seumuran atau yang lebih muda aja? Kan lebih berpengalaman Bu dalam hal apapun, jadi lebih menantang. Kadang aku malah sampai mimpiin wanita itu Bu. Sampai kadang ya nggak tahan gitu. Walah, siapa itu Mas? Sampai dibawa mimpi segala. Apa orangnya di kampung ini Mas? Masih Bu, malahan orangnya di depan saya ini. Bu Sunarti kaget mendengar jawabku. Saya nggak salah dengar nih dengan apa yang barusan dibilang Mas Susanto. Nggak salah Bu, sudah lama sebenarnya saya suka sama Bu Sunarti. Semua aku utarakan, walaupun hatiku menjadi gak karu-karuan. Karena ini merupakan kesempatan yang pas. Aku bilang kepadanya karena lama-kelamaan aku pendam sendiri, keburu telat. Jadi aku dengan memberanikan diri bilang kepadanya mumpung ada kesempatan. Dengan ngawur, walah Mas, kok bisanya suka sama saya loh ah. Saya lebih tua dari kamu, lagian saya juga sudah bersuami. Masnya aneh, jawab Bu Sunarti. Lah, lagian saya nggak peduli, walaupun Bu Sunarti bersuami, saya sudah lama emang suka sama ibu. Lagian juga Pak Supri sudah tua, dan saya rasa dia juga kurang memberi kebahagiaan kepada Ibu Sunarti. Pas saya lagi ngomong, memandang Bu Sunarti seperti salah tingkah begitu. Saya jadi bingung mau ngomong apa, kok malah jadi kayak gini. Jujur saya jadi bingung, ucap Bu Sunarti. Di situ aku memperhatikan Bu Sunarti, mukanya menjadi merah hingga salah tingkah. Aku sendiri pun jadi bingung, apa artinya itu. Maafin ya Bu, saya lancang malah ngomong seperti ini. Setidaknya saya sudah memberitahu perasaan saya kepada ibu, karena dari dulu saya pendam sendiri. Lagian gak apa-apa kok Bu, walaupun ibu tidak bisa saya miliki. Setelah obrolan itu, aku bergegas pulang dan hatiku menjadi lega karena sudah berani menyampaikan apa yang aku rasakan. 2 hari setelahnya, Bu Sunarti tiba-tiba datang ke rumahku. Dia meminta tolong untuk memperbaiki keran di rumahnya karena suaminya belum pulang bekerja. Aku pun dengan senang hati membantunya dan bergegas ke rumahnya. Setelah sampai ke dalam rumahnya, aku langsung mengecek dan memperbaiki keran itu. Di belakangku ada Bu Sunarti yang memperhatikanku dari belakang. Di situ aku menjadi grogi dan salah tingkah. Kulirik Bu Sunarti menjadi semakin cantik dengan kondisi yang tidak mengenakan jilbabnya.
Di situ aku makin enggak karuan rasanya. Tak berapa lama aku selesai juga membetulkan kerannya yang rusak itu. Lalu Bu Sunarti menyuruhku untuk istirahat di ruang tamu karena dia sudah menyiapkan secangkir kopi dan beberapa camilan di sana. Sambil meminum kopi itu, aku kembali melihat wajah cantik Bu Sunarti. Kulihat dia tersenyum manis. Ibu semakin cantik, aku makin gak karuan melihat ibu. Apalagi jika melihat ibu tidak pakai jilbab seperti ini. Terus Mas Susanto maunya gimana? Aku sebenarnya nggak mau loh mas, kalau rumah tanggaku sampai hancur. Tenang bu, saya cuma pengen satu aja bu. Maksud Mas Susanto gimana? Memangnya mas mau apa? Lalu aku sebut keinginanku itu. Apa Mas Susanto serius mau yang itu? Kan ibu sudah bayar loh. Ibu masih segar dan masih sedut-sedut. Setidaknya buat kenang-kenangan lah, supaya cintaku terpenuhi. Seketika itu Bu Sunarti diam sebentar dan akhirnya setuju dengan kemauanku. Seketika aku bahagia mendengar jawaban Bu Sunarti. Dan siang itu aku sangat bahagia yang tidak bisa digambarkan oleh kata-kata. Aku bisa berada di dekat Bu Sunarti dan kulihat dia juga terlihat senang di dekatku. Awalnya aku malu-malu dan perlahan aku memegang tangan Bu Sunarti dan Bu Sunarti pun menyambutnya. Setelah itu Bu Sunarti pasrah dan siap menerima semprotan air suci jimat dariku. Bu Sunarti berbisik kepadaku, "Kamu sanggup berapa ronde mas?" Aku menjawab, "Ibu mau minta berapa?" Aku turuti. "Benarkah mas?" "Iya bu." Dengan gaya adegan bermacam-macam Bu Sunarti untuk mengalahkanku. Akan tetapi justru Bu Sunarti lah yang kewalahan menghadapi tongkat saktiku. 2 jam sudah berlalu. Muka Bu Sunarti terlihat begitu sumringah dan berseri-seri nampak di wajahnya. Aku nggak menyangka sama sekali bisa mendapat hadiah itu dari Bu Sunarti. Bu Sunarti memelukku dan berkata, "Kamu luar biasa, bisa 2 jam, sampai 9 ronde. Ini pertama kali aku rasakan, sampai pintuku terbuka lebar dan tak bisa ditutupnya lagi. Mungkin aku harus minum jamu agar bisa tertutup lagi." Hari itu rasanya senangnya bukan main. Dan memang pengalaman luar biasa dan menjadi hari keberuntunganku menerima hadiah itu dari Bu Sunarti. Terima kasih banyak Bu karena sudah membantu kemauanku ini. Merupakan hari terindah yang tidak akan saya lupakan, ucapku sambil meninggalkannya. Bu Sunarti juga bilang kepadaku, "Suatu saat aku ingin hamil dari tongkat saktimu." Dan aku pun tersenyum kepada Bu Sunarti. Dan cerita pun selesai. Terima kasih sudah menyimak cerita ini sampai habis. Jangan lupa like video ini dan subscribe Tinta Pena Channel agar tidak tertinggal cerita yang lebih menarik lainnya.